Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Kita harus senantiasa meminta hikmat Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini agar hidup kita semakin bijaksana, berbahagia di dalam takut akan Tuhan. Hikmat akan meluputkan kita dari segala malapetaka sehingga hidup kita bisa terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Amsal pasal yang ke-15 sekarang. Amsal pasal yang ke-15 dan sekarang kita ada di ayat yang ke-17 ya. Amsal 15 ayat yang ke-17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian ya. Saudara, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Artinya apa, saudara ya? Bukan soal pemberian kita lembu tambun atau sesuatu yang mahal atau apapun, tetapi kasih adalah sesuatu yang terpenting di dalam melandasi segala yang kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan tanpa kasih itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Walaupun kita memberi sesuatu yang kelihatannya berharga, lembu tambun, dibandingkan dengan sepiring sayur. Aduh, sepiring sayur itu murah sekali, apalagi kalau saudara beli di warteg ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan lembu tambun. Tetapi Alkitab berkata, lebih baik sepiring sayur yang murah tapi dengan kasih ketimbang engkau melakukan sesuatu yang kelihatannya besar, yang kelihatannya mahal, yang kelihatannya wow, tetapi dengan kebencian. Saudara, mari kita mulai terus menjadi orang yang berhikmat. Landasi semua yang kita lakukan dengan dasar kasih ya. Landasi semua yang kita lakukan dengan ketulusan. Landasi semua yang kita lakukan, saudara, entah itu perkara kecil sekalipun, tapi kalau kita melakukannya dengan kasih, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Sebaliknya, walaupun sesuatu yang besar yang kita kerjakan, kalau dilandasi dengan kebencian, untuk apa, saudara ya? Lebih baik kita bertobat agar hidup kita memperoleh berkat Tuhan. Ayat yang ke-18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkit pertengkaran ya. Orang itu kalau marah, saudara, ya pasti akan membangkitkan pertengkaran. Makanya suami istri juga, kita mulai dari rumah tangga kita. Suami istri ya, kalau suaminya marah sebaiknya istrinya diam ya. Kenapa? Karena ya amarah itu membangkitkan pertengkaran. Mari kita belajar hidup di dalam kasih. Mari kita belajar hidup di dalam kesabaran, tetapi di sini dikatakan orang yang sabar memadamkan perbantahan. Tapi orang yang sabar itu akan selalu memadamkan perbantahan. Hai istri-istri, jadilah orang yang sabar. Ya, hai suami-suami juga jadilah orang yang sabar. Mari kita berdoa supaya kita terus menjadi orang yang sabar, tidak marah-marah. Kenapa, saudara? Karena kemarahan itu ternyata dampaknya sangat luar biasa dalam hidup kita. Dari kemarahan orang bisa menilai kita ini orang yang berhikmat, bijaksana, atau sebaliknya. Ingat, karena kemarahanlah Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena kemarahannya lah Musa akhirnya tidak bisa menggenapi apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupannya. Mari kita berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan memberikan kita kedamaian dalam hati sehingga kita menjadi orang yang sabar. Dan menjadi orang yang sabar itu perlu latihan, karena kesabaran tidak datang dengan sendirinya. Kesabaran itu harus dilatih sehingga kita bisa memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, jalan si pemalas seperti pagar duri ya, tetapi jalan orang jujur adalah rata ya. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Udah pagar, berduri lagi ya. Artinya apa? Jalan orang malas itu seperti pagar duri. Pagar berbicara tentang halangan di depan kita. Sudah dihalang, duri lagi ya. Susah nggak? Susah. Orang malas itu hidupnya susah. Orang malas itu hidupnya tidak menemukan jalan ya, mentok kanan kiri ya, sehingga banyak orang yang hanya iri dengan keberhasilan orang lain,
lain, tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa. Sementara orang sudah berlari 1000 langkah, dia belum melakukan 1 langkah pun, tetapi iri kepada orang. Ya, sehingga jalan hidupnya tertutup, jalan-jalannya itu dipagari duri, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya bukan karena Tuhan tidak membuka jalannya, tapi karena malas ya. Orang malas itu nanti akan jadi orang yang iri. Orang malas itu nanti akan jadi jahat, saudara. Jadi semua yang kita pelajari di hikmat ini sebenarnya saling berkaitan. Kalau orang itu malas, udah pasti akan jadi orang fasik. Bertobat, mari kita berdoa supaya kita menjadi orang yang rajin. Ya, kalau mau diikuti saudara, ya kedagingan itu memang maunya tidur terus, ya maunya ya tidak melakukan apa-apa, apalagi di saat-saat seperti ini saudara. Awas loh ya, kalau kita malas kita akan jadi orang nganggur. Pikirkan supaya kita dapat melakukan sesuatu. Setiap hari saya harus berusaha membagi waktu saya. Makanya kalau ada yang konseling belum dibalas, mohon bersabar. Saya itu bangun pagi sudah harus membagi waktu mengatur rumah tangga, ngurusi suami, anak-anak. Ya, saya harus mengurusi makanan. Ya, karena sampai hari ini saya masih memasak buat keluarga dan rumah tangga saya, karena mereka tidak mau makan dari makanan yang lain, saudara, kecuali masakan saya. Saya harus membagi waktu untuk syuting. Ada begitu banyak permintaan syuting ibadah online. Saya harus mengatur waktu. Tapi Tuhan berkata orang yang rajin itu saudara, ya jalannya itu rata. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tetapi orang malas ya, jalannya itu seperti pagar duri. Mengerikan sekali. Pagar udah dipagar, duri lagi. Sangat susah untuk ditembusi. Jangan jadi orang malas. Bertobat supaya engkau bisa melihat berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Kenapa? Karena orang malas pada akhirnya iri hati, iri dengan keberhasilan orang. Dia nggak tahu waktu dia masih tidur, ya saya sudah bangun untuk syuting. Dia masih tidur, ya kita sudah berusaha, kita sudah berkeringat-keringat. Tapi iri melihat orang berhasil. Saudara, mari kita bertobat. Milikilah hidup yang penuh dengan kebijaksanaan agar hidup kita diberkati Tuhan. Karena orang malas itu jalannya seperti pagar duri, tetapi orang yang jujur, kata firman Tuhan, ya jalannya itu rata. Ayat yang ke-20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kita sudah pernah baca ini di beberapa waktu yang lalu di Amsal yang awal-awal. Ya, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ya, kalau dia bijak, bapaknya yang bangga. Ya. Tapi kalau dia bebal, ibunya yang sedih ya. Kayaknya memang ibu itu yang sangat berperan juga di dalam mendidik anak sejak dia masih kecil, menanamkan nilai-nilai kepada anak. Karena saudara, kalau anaknya pinter, yang seneng bapaknya. Tapi kalau anaknya bebal, yang sedih itu ibunya ya. Jadi ibu-ibu, marilah kita bijaksana, ya, mengetahui bahwa anak-anak kita bisa bertumbuh di jalan hikmat dan kebijaksanaan kalau kita sebagai ibu bahkan dari kandungan sudah memberi nilai-nilai yang baik buat anak-anak kita ya saudara ya. Ayat 21, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Kebodohan itu adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi. Bodoh terus saudara, jatuh terus di lubang yang sama, melakukan banyak kegagalan, tidak pernah mau belajar. Sehingga apa? Ya, kesukaannya itu kebodohan. Orang tidak berakal budi ya pasti bodoh. Dari mana datangnya akal budi? Firman Tuhan. Dari mana datangnya akal budi? Dari takut akan Tuhan. Dari mana datangnya akal budi? Waktu kita bergaul dengan firman kebenaran. Tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Orang yang pandai itu jalannya lurus terus saudara ya, tidak terpelecok, tidak jatuh. Kenapa? Karena kita pandai memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak ya. Rancangan itu pasti gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ada orang itu yang
Ya kepengen cepat aja saudara. Dulu saya juga seperti itu ya. Ada apa-apa itu ya kayaknya nggak usah ditimbang dulu, pokoknya jalan aja. Dan akhirnya saya mengalami banyak kegagalan ya. Tapi saya belajar dan itu harganya mahal ya. Belajar harganya mahal, bertobat ya. Setelah saat itu ya jangan menjauhkan pertimbangan dari hidup kita. Kenapa? Karena pertimbangan itu adalah cara Tuhan mencegah kita dari kegagalan. Lebih baik lama berdoa daripada cepat-cepat. Buat yang mau pilih jodoh juga pertimbangkan. Ya, kalau saya menikah dengan orang misalnya pria yang merokok, rokoknya aja itu satu bungkus harganya berapa. Nah, kalau sehari dia merokok itu 3-4 pak, aduh kayaknya uang belanja saya berkurang deh. Mending saya pertimbangkan lagi nikah sama dia. Bukan apa-apa, orang merokok itu juga merusak bait Allah. Banyak pertimbangan sebenarnya. Kalau kita punya banyak pertimbangan, maka hidup ini terhindar dari malapetaka. Tapi orang itu tidak mau pertimbangan, dan ayat ini berkata, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kalau kita masih kurang menimbang sendiri, mintalah nasihat saudara. Ada banyak orang-orang yang meminta nasihat kepada saya, Bu, saya ini kan mau menikah, calon saya itu gini, tapi dia masih minum, masih mabok. Saya bilang tunda dulu, jangan menikah dulu. Pernikahan itu resepsinya cuma 1 malam, tetapi jalaninya seumur hidup. Ya, engkau cepat-cepat ya salah memilih, seumur hidup engkau makan pil pahit. Ya, dipertimbangkan kalau dia masih merokok, minum, menjudi, ya mending gak usah nikah. Orang itu kan mau nikah itu pengen mendapatkan sesuatu hidup yang lebih baik ya, pengen berbahagia. Kalau engkau mau menikah dengan yang kayak begitu, ya kalau dia mau dengar nasihat saya silahkan. Tapi banyak yang tidak mau dengar, ya monggo. Nanti balik lagi konseling lagi. Iya Bu, bener ya ibu ngomong dulu. Nah saya juga bilang apa? Saudara, penasehat banyak maka terlaksanalah semua rencana. Tapi jangan berjalan dengan hikmatmu sendiri. Mintalah nasihat terutama kepada orang-orang yang bijaksana. Ingat tadi orang bodoh gak mau mencari orang bijak. Tapi orang yang bijaksana itu mencari nasihat dari orang yang takut akan Tuhan. Karena kalau penasehat banyak, hidup kita aman. Ambillah nasihat yang berguna. Saudara, kalau minta nasihat, mintalah kepada orang yang takut Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik. Bahkan untuk meminta nasihat pun kita harus pilih-pilih orang. Tidak semua nasihat orang bisa kita terima. Harus punya telinga yang dewasa, harus punya hati yang menimbang, penuh dengan firman, sehingga nasihat yang masuk ke telinga kita itu terfilter dan kita hanya memilih yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya kalau saudara rajin baca firman, saudara rajin baca Amsal, itu sudah nasihat yang luar biasa saudara. Ketimbang saudara cari-cari nasihat sama orang, ternyata orangnya orang fasik. Malah Alkitab bilang terkutuklah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik. Mari kita berdoa supaya hidup ini terbebas dari malapetaka, supaya kita juga kalau minta nasihat, meminta nasihat kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, ayat yang ke-23, seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Ya, jadi ingat perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Kalau kita memberikan jawab ya dengan sukacita, maka kita juga akan bersukacita. Kalau kita memberikan jawab kepada orang sesuai kebenaran dan firman, maka kita akan menuai juga buahnya. Tetapi kalau kita saudara ya tidak memberikan jawaban yang baik, maka kita juga yang akan menelan semua yang tidak baik, karena perkataan itu benih yang kita tabur. Ya, di sini dikatakan dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, mari kita berbicara tepat pada waktunya saudara. Ya, jangan mendahului, jangan menyangka orang. Kita berusaha. Kalau tidak dimintai pendapat ya ndak usah. Ya, kalau dimintai pendapat baru ngomong. Itu artinya saudara, supaya kita tidak salah dan hidup kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, hikmat,
kitab Amsal memberikan banyak pelajaran sehingga hidup kita terbebas dari setiap malapetaka. Mari kita akan satukan hati hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya hikmat-Mu adalah sesuatu yang dapat menuntun hidup kami pada jalan kebenaran. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami agar kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu, hikmat-Mu yang memimpin kami, supaya hidup kami tetap di dalam kebahagiaan, karena firman Tuhan menjadi landasan dalam hidup kami. Terima kasih buat hikmat Tuhan, tuntun setiap kami untuk terus ada di dalam jalan perkenanan-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan Engkau yang memampukan kami untuk dapat melakukan semua firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.